memotong ya efek-efek heal yang bisa diberikan dari glue. Dan ini PUX Veo dengan glue berhadapan dengan Cici. Oke, yang memang masih di-clear terlebih dahulu ya, karena kita tahu bagaimana Kimi di lane ini memang sangat super power ya. Tinggal dicicil-cicil aja dengan set talent emblemnya juga bagi Kimi itu sendiri dengan Weakness Finder. Oke, Weakness Finder ya. Aku lebih penasaran ngelihat yang mana ya. Miro berarti Miro di sini menggunakan emblem Marksman. Tadi kalau kita lihat emblemnya Kari adalah basic common kan. Dengan memainkan emblem Marksman akan jauh lebih agresif seharusnya berhadapan dengan one-one. Iya, tapi setidaknya ada sustainability juga ya dengan Tenacity lagi nih yang dibawakan. Di EXP memang akan menjadi baku hantam yang cukup panjang, Bob. Tapi nampaknya Flicker terpaksa di-trigger. Ada Flicker yang benar-benar menakutkan dari Candy, berarti yang dia keluarkan dari Lantern Flare. Tekanan yang cukup kuat dari arah tengah. Oke, masih cukup tenang sejauh ini, belum ada agresivitas. Apalagi kita tahu ya untuk Fanny, typically yang dia cari kill di awal harusnya. Tapi masalahnya Candy Flicker juga. Nah, coba untuk dikejar, bahkan gak ada Flicker, tidak bisa kabur dengan Tempest of Death dari Lokolan dan membuat first blood akhirnya tercipta. Alright, itu dia Flicker yang memang coba dikeluarkan. Tapi sayangnya kita tahu untuk possibility dua jungler ini sangat-sangat bisa untuk masuk ke dalam turret-turret untuk dive in dan dive out secara cepat. Dan itu yang sudah ditunjukkan ternyata. Di tengah. Azumi dengan Unbreakable yang coba dia lakukan, datanglah Steel Cable dan juga Cutthroat membuat dari Rosemary tumbang. Bahkan hanya bisa 1 poin kill saja didapatkan, tapi setidaknya ada keuntungan yang didapatkan. Oke, 1 tukar 1. Untuk sejauh ini juga bayaran ya yang akhirnya bisa didapatkan oleh White Eagles atas tumbangnya Candy tadi. Tapi Turtle sudah muncul, sama-sama bermain dengan adanya Assassin Jungler, sehingga mereka akan datang sebagai eksekutor. Tinggal bagaimana EXP dan Romnya yang akan melakukan setup menuju ke arah dari Turtle tersebut. Tapi diangkat-angkat derajatnya Rosemary ya. Kena Lantern Flare, kena Unbreakable juga. Benar-benar diusir supaya nggak bisa ganggu ke arah Turtle. Alright, masih diredam ya untuk eksekusi terhadap Turtle-nya juga, hanya memancing-mancing saja, mencicil-cicil saja juga dari Queen untuk memberikan informasi satu sama lain. Tapi masalahnya ini juga Candy punya Lantern Flare untuk sangat-sangat mengganggu. Ya, Rosemary yang akan selalu terangkat ya, tidak bisa terlalu mendekat juga. Memang ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh White Eagles. Tapi masalahnya dengan ada Steel Cable jarak bottom lane, sepertinya belum dapetin target yang optimal karena Queen masih bisa untuk save. Dan bahkan dengan daya 1 2 Shield Unity, tapi ternyata itu hanya menggertak ke arah sosok dari Veo aja. Oke, dan sepertinya juga harus mundur dulu dari Veo-nya. Merigen lagi dari segi energi yang telah digunakan juga. Sudah mulai join the fight. Kita tahu bagaimana mobilitas dari seorang Fanny, namun terjadi keramaian di area Turtle. Dengan di arah belakang bahkan disampaikan udah mulai dilakukan dan Veo dalam masalah bakal dikejar, tapi ternyata sekarang ada satu Avatar of Guardian. Azumi nggak kena apa-apa dan bahkan sekarang diangkat derajat Lantern Flare kali Rosemary masih cukup sajam di arah depan Azumi menelan banyak sekali damage dihasilkan oleh Todak ladies. Alright, dan tadi juga ada beberapa miss cable ya dari Veo-nya yang akhirnya tidak bisa lebih lama lagi di dalam satu buah fight tersebut. Dan Turtle berhasil di-secure di tangan dari Tan. Ngebuat dari Todak akan semakin unggul lagi di early game-nya. Wah, Masih unggul sih memang ya buat Todaknya juga. Turtle mereka dapat, Rosemary juga bisa ngebayin time yang panjang sekali. Itu dia Traction Pulse yang baru dilepaskan sehingga membuat Candy harus merelakan Flicker tadi sama pakai dengan dia juga. Oke. Dan first item ya untuk War X-nya juga udah selesai. Tinggal gimana cara cari momentumnya bagi one-one-nya juga nih. Dan bedanya mungkin sekarang Om, Kari-nya nggak ada yang bisa nyuapin dia. Iya. Nggak ada komboan pick off-nya itu loh. Yap, kayak di game 1 ada Kalea. Atau misalnya biasa kita lihat Chow dan juga Kari kan. Sekarang ya Karinya harus mandiri nih untuk bisa nangkep siapapun. Ada sebenarnya Lantern Flare, tapi lumayan lama harus nunggu full stack juga dan targetnya sulit. Belum lagi Miku ini kelihatannya cukup bebas nanti karena dia punya Purify gratis ya di Dolphin Flower. yap. Tapi serangan dari perusahaan dari Veo ternyata gagal. Maka coba itu dibalikan dan Miro sekarang terkunci pergerakannya. Avatar of Guardian tapi dibalaskan ke Tempest of Blade. Azumi memberikan badannya untuk bisa mengambil, tapi ternyata sekarang terhisap tersedot. Miro hampir saja bisa ditumbangkan. 3 orang kena Traction Pulse barusan. Hampir saja bisa ditumbangkan, tapi tuh
masih belum berhasil untuk Todak Ladies bisa mengeksekusi pemain-pemain dari White Eagles. Tapi masalahnya bakal di-dive in kah dengan Rosemary dari arah belakang? Ya, Rosemary udah siap banget untuk mengejar ke arah Candy. Baxia Shield Trinity dan Azuminya lagi dan lagi akan menjadi garda terdepan. Tapi Queen tiba-tiba hadir. Saat golnya dibuka. Dan bahkan sekarang Piu ikut ke arah fight di arah top lane. Bahkan sekarang terangkat derajatnya dengan ada satu level play dari Queen. Guys, selamat tipe-tipe top lane-nya. Masih belum ada pola-pola dari linknya. Tapi lihat bagaimana Piu. Miku sudah terbang. Miku sudah punya damage. Iya, tapi belum berhasil untuk bisa dapetin chain kill-nya juga ya. View yang memang hilang dari 1v1 di bottom lane. Bob, ditangkap. Wah, gak kena unbreakable-nya. Dan langsung datang Rosemary untuk menyelamatkan. Oke, backupan yang cepat ya. Itu dia keunggulan dari sosok Baxia dengan mobilitasnya, Om. Yap. Cukup cepat memang untuk Baxia tadi. Dan kalau kita bisa bilang sebenarnya dari one-one-nya memang dia sudah sempat ya untuk terbang ke atas tadi dengan crossbow of tank-nya. Yang harus diwaspadai di sini masih dengan kehadiran untuk Kimi itu sendiri. Dimana kita tahu tadi bagaimana traction pulse-nya juga dan damage yang sudah mulai diberikan. Itu akumulasinya besar banget. Iya. Itu backsound saya. Oke, Rosemary ternyata dalam masalah juga sekarang terombang ambing jiwa dan raganya. Mencoba untuk kabur setelah ada grab juga. Avatar of Guardian dari Azumi untuk lebih defensif untuk menyelamatkan diri. Dan turtle-nya terbuka lebar untuk Todak. Oke, tanpa adanya upaya buat kontes ya, karena sosok frontliner yang ditugaskan untuk mencari informasi juga telah dipukul mundur menggunakan Avatar of Guardian untuk melarikan diri. Dan White Eagles, mereka masih cukup dalam keadaan yang sudah ditabrak. No! Veo dalam masalah cukup besar, masih ada steel cable, untungnya masih energi cukup, tapi ternyata outer turretnya yang gak selamat. Oke, Tan memang dibiarkan untuk sendiri. Bakal dimakan mungkin, tapi masih ada Tempest of Death defensif. Ya, seenggaknya selamat lah ya. Gak apa-apa, karena biar tidak ada trade juga dari White Eagles-nya. Tapi ini udah mulai semakin jauh nih gold gap-nya yang terasa di angka 3.100 Tomo. Ya, ini sudah ya cukup jauh sebenarnya bisa dibilang ya. Karena keunggulan tadi dari Todak Ladies adalah mereka dapatkan dengan memainkan makro mereka juga. Mereka dapetin turret di bagian atas, dan bagaimana linknya juga yang selalu bisa menghindari kematian dia tadi meskipun sedang di-ganking. Wah, ini dari White Eagles mereka akan harus cari celah dulu ya. Ini udah mulai dikasih lane atas untuk Veo-nya juga. Tapi kita ngeliat dari Veo belum panen point kill. Yang biasanya mungkin kalau ngeliat dari Fanny agak lebih bisa main agresif ya. Tapi kayak tadi agak sulit sekarang dia masuk langsung dengan cutthroat. Biasanya kita nyari stack dulu ya dengan steel cable-nya, sehingga masih belum ada damage yang optimal juga untuk bisa mendapatkan point kill demi point kill-nya. Namun terjadi keramaian di area purple buff sekarang. Ya, bahkan Avatar of Guardian niat untuk membubarkan, dapat ke arah 2 player sekaligus, tapi tahan dengan satu Tempest of Blade-nya. Tapi ternyata sekarang Rosemary yang tertangkap, dan lihat bagaimana Azumi terus memberikan badan. Di arah belakangnya Miku yang tertangkap, tapi Azumi gak selamat, dan lihat bagaimana Tan siap untuk melepaskan orang-orang paling belakang. Dan sekarang crossbow of Blade sudah menyala, sudah mengudara, dan akhirnya Pio ditembak langsung dari atas. Ya, walaupun memang tadi ada satu grab-grab juga yang masuk ke dalam tubuh dari Miku, tapi Miku bisa membawa dirinya jauh dari rekanan pemain-pemain White Eagles yang lain, sehingga tidak ada follow up damage. Dan akhirnya di saat Waduh, traction. Dan ya, Candy gak bakal bisa selamat. Bahkan Tempest of Death, Miro-nya dalam masalah juga. 2 player hilang, cutthroat yang dibuka, belum punya damage, tapi Miku tetap gak bisa untuk bertahan lebih lama. Dan akhirnya Veo pun masih selamat ke steel cable. Oke ya, seenggaknya ada satu point kill yang bisa di trade sama White Eagles sekarang. Lord terbuka dengan cukup lebar. White Eagles memang secara point kill mereka bisa catch up, tapi tidak dengan objektifnya, Om. Ya, sulit banget untuk mereka bisa mendekat tadi ya. Karena dari hero-hero yang dipegang oleh Todak Ladies itu sendiri, mereka punya draft yang cukup merata. Secara badannya mereka lengkap juga di depan, di belakangnya lihat bagaimana Kimi plus juga adanya One yang selalu siap juga nih untuk bisa bebas memberikan damage demi damage. Dan bahkan untuk setup, melihat bagaimana Fanny yang sudah ada di area bottom, ini mereka bisa mulai start untuk melakukan poking terhadap Lord meskipun masih dibiarkan sekarang. Yap, dan ternyata dengan membawa ini Purify ya buat Miro-nya ya. Harusnya Miro-nya bawa Purify, tapi dia mau benar-benar menghindari sisi siapa? Purify buat Kari. Karena tadi dia dikejar sama Tan, gak bisa kemana-mana. Oh, ketabrak. Veo-nya hampir saja bisa ditumbangkan. Bahkan ada satu Baxia Shield Trinity yang hampir membuat dia terkapar. Oke. Hampir ya, tapi memang tabrakannya pas banget ya. Alright. Untuk sekarang Lordnya terbuka.
Tapi again nggak ada sisi pasti untuk bisa dihindari dengan Purify, sehingga Iya. dirinya tadi nggak bisa kabur kalau dikejar-kejar sama One One. Iya. Atau mau Mungkin. menetralisir One One ya. Yes, itu dia untuk menetralisir kalau weakness point-nya dia buka. Dan ya Purify bukan opsi yang bagus karena tidak akan bisa menghindar jelas ya dari Tempest of Blade yang akan selalu bisa mengincar juga. Dan sekarang lihat bagaimana Todak Ladies, mereka sudah mulai agak sedikit menggulung juga. 3 lane push bisa mereka upayakan. Kalau mereka memain team fight dari front to back juga mereka sangat-sangat bisa sekali meskipun masih berbahaya ya karena masih ada Lantern Flare yang bisa dimainkan dengan Candy juga. Tapi kalau kita melihat dari itemnya, itemization yang terjadi sekarang, Cici-nya sudah terlalu kaya juga. Bagaimana ada Brute Force, Breastplate di sana, War Axe juga punya, bahkan Radiant sekarang sudah dimiliki juga oleh roamer mereka. Ini akan menjadi tanda tanya sekarang untuk White Eagles, mereka akan sulit untuk bisa membendung sih. Belum lagi ini punya Blood Wings-nya akan menuju ke Holy Crystal. Oke, dan ini masih coba untuk ditahan ya dari gempuran yang dilakukan oleh Todak di arah top lane. Tapi sayangnya upaya dari Veo masih belum berhasil untuk mengusir mundur, sehingga inner turret pun tidak berhasil diselamatkan. Bahkan ini 3 lane push akan segera dimaksimalkan oleh Todak. Iya. Makanya kita nggak ngeliat banyaknya speed push yang bisa dilakukan sama Veo juga ya Ul tadi. Bahkan keadaan benar-benar sulit untuk White Eagles. Mereka coba untuk defense tapi di arah depannya Piu menjadi korban pertama. Belum ada crossover tapi Tempest of Blade sudah dibuka. Tapi lihat bagaimana Kimi benar-benar mengganggu Avatar of Guardian yang dapat karena 2 player. Tapi lihat bagaimana Azumi sulit untuk bergerak, damage yang masuk ke dalam tubuhnya membuat dia harus pulang. Tapi base turret akhirnya bisa dilenyapkan. Bakal lihat bagaimana Candy bakal coba untuk dicicil habis. Impact dari Kimi benar-benar menyakitkan. Ya, dan dengan adanya Avatar of Guardian memang connect ya ke arah 2 orang tadi, tapi sayangnya tidak ada follow up burst damage secara instan. Ya, itu yang perlu mereka miliki. Lagi-lagi lihat nih bagaimana progres untuk Kimi sendiri yang tidak bisa digapai di bagian belakang. Dia akan bisa menghindar LG dengan cukup mudah, tarik sedikit dan kembali lagi maju ke depan. Wah, ini masalahnya juga 2 damage per second yang bisa ngancurin turret secara masif. Sangat cepat sekali ya. Iya. Dan ini untuk posisi sekarang White Eagles mau gak mau mereka harus menunggu juga. Harus menunggu kapan Todak Ladies terlalu overextend untuk mereka bisa punish. Karena kalau mereka mau coba untuk keluar sekarang, mereka yang akan punish. Iya, tapi ini bener disiplin sebenarnya dari Todak juga ya. Iya. Mereka nggak terlihat ada overextend juga. Tidak memaksakan. Iya, tidak memaksakan juga. Tadi mereka setelah berhasil dapetin base turret bawah, mundur lagi. Mereka setup ulang lagi untuk menunggu ke arah Lord in Hand. Gitu. Wah, relax. Ya, tenang. Santai dulu kawan. Bener. Santai dulu kawan. Soalnya dia bowling. Iya. Air tenang menghanyutkan. Bahaya tuh ya, kayak dia bisa tabrak-tabrak belakang. Tapi ya, again, pertanyaan dari White Eagles adalah di saat adanya mungkin inisiasi dari Azumi. Sayangnya follow up damage nggak ada, tapi Candy, waduh. Bakal coba untuk dikejar, masih ada kesempatan untuk mundur Tempest of Blade-nya, tapi Azumi bakal bener-bener kesulitan. Bahkan 2 ultimate sudah keluar dari team fight barusan. Ya, ini revitalize Avatar of Guardian juga buat Azumi. Bahkan ya, dengan mungkin glowing one tadi, ini Azumi juga bocor. Iya, dia udah sangat-sangat cukup sekali untuk Todak. Dan team fight yang dipancing tadi di area base milik dari White Eagles akan membuat Todak Ladies mendapatkan block ini tanpa kontes sama sekali. Karena sudah habis semua ultimate yang dibutuhkan oleh White Eagles untuk bisa memulai team fight atau bahkan memenangkan team fight tadi Ya. di Lord. Oke. Kedisiplinan dari Todak Ladies yang juga akhirnya ngebuat dari White Eagles sulit ya nyari celah gimana caranya untuk memberikan comeback momennya. Ini agak susah ya kan dalam keadaan yang under kayak gini. Yap, dan mereka respect loh buat Todak Ladies. Si Halbert ada, Glowing One ada. Nggak Trinity attack speed loh ini. Enggak, warnanya kan. Jadi ya cukup respect lah, dan bahkan menuju ke Rose Gold Meteor juga buat One. Dan Kiminya meresahkan. Itu tapping tadi. Kimi tap ya. Kimi tap kan ada 2 tipe kan? Iya. Ya, Awal tipe apa? Tap atau itu? Yang Hold. hold dong. Hold. Oh, namain Kimi dia. namain Kimi aku. Granger. Granger. Cuma masalahnya sekarang adalah tekanan demi tekanan mulai masuk dari Todak Ladies. Bagian top lane bakal coba untuk dihancurkan. Lordnya, Madara sudah masuk ke arah bottom pula. Mid udah hancur. High ground seperti apa dari White Eagles yang bakal coba mereka pertontonkan apa ini. Vertical udah mulai connect. Bahkan Avatar of Guardian menyamping sedikit untuk menghindar. Tapi tidak dengan Pio nyawanya udah mulai bisa dimakan langsung oleh teman-teman dari Todak. Dan lihat bagaimana Todak mulai bergabung. Kui dengan circuit call ya, dengan Yoyo Blitz yang benar mematikan. Bahkan best turret kali ini udah mulai terekspos. Todak Ladies mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa ada balasan. Wow, White Eagles bertekuk lutut di tangan